Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini gue membawa teman gue untuk diajak ngobrol. Bernama Ahsanul Qasasy, anak Malang yang merantau pertama kali ke Tanjung Enim di Sumatera Selatan. Halo. Halo Anul, sehat nggak? Halo. Cak Mano, kabarnya? Baik. Abang Cak Mano, kakak? Aku, gini-gini bah. Uh, Ngomongnya gitu ya? Jangan lupa ngirup ini ya, cuko kalau makan sini ya. Pempek kah? Yo. Oke, Anul. Halo Mas. Ahsanul Apa kabar Mas? Qasasy, dan gue panggil Anul, gue sehat. Lu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebenarnya hari ini gue penasaran dengan pembahasan kenapa ada orang yang suka sekali memelihara reptil. Karena kan kemarin gue sudah mengajak Edo untuk ngobrol tentang hobi dia bercocok tanam. Nah, tapi sebelum itu kita bahas, gue pengen nanya, apakah Ahsanul Qasasy mengetahui arti namanya sendiri? Tuh, ngerti. Apa Nul? Jadi diambil dari ini ya, dari surat Yusuf, Mas, ceritanya tuh. Ayat ketiga pasnya kan, Ahsanul Qasasy. Jadi Ahsanul itu artinya sebaik-baik, Qasasy itu kisah. Jadi kisahku ini harusnya sebaik-baiknya. Sekarang sudah baik kisahnya? Mudah-mudahan baik terus sih. Bagaimana rasa karena gini Nul, gak banyak orang yang bisa menjelaskan namanya sendiri seperti Yuswandi Sambadi. Dia tidak bisa menjelaskan namanya sendiri. Pertanyaan gue berikutnya adalah bagaimana rasanya merantau untuk pertama kali? Lu bukan orang yang pernah merantau kan? Bukan. Ya merantau sih dulu kan, cuman belum kerasa sih, baru kerasanya hidup yang benar-benar sendiri sekarang. Kan. Jadi, karena waktu sebelum kerja di sini, kerja di Surabaya juga tiap minggu pulang kan, jadi nggak kerasa sih, maksudnya nggak kerasa biasa aja ya, bener-bener feel sendirinya belum terlalu lah. Nah sekarang nih kalau aku hitung-hitung udah 9 bulan belum pulang. Apa bayangin, ada homesick nggak? Homesick jelas kalau homesick, apalagi lebaran lu nggak bisa pulang ya. bener, itu sih yang paling kerasa. Jadi telepon orang tua tuh maunya dikuat-kuatin kan, tapi tetap ambiar bosku. Ya Allah. Lu ini pertama kali ya? Pacar lu gimana pacar lu? Pacar apa calon istri sih? Calon istri lah ya, udah. harusnya lamaran loh. Kapan? Lebaran ini. Lebaran ini ya? Ini pertama kali lu LDR juga ya sama dia? Yang jauh banget? Iya, kalau yang jauh banget ya. Gila. Kasihan banget anak ini ya. Baru merasakan kerasnya hidup ketika usianya seperempat abad. Asli. Mudah-mudahan bisa segera menyusul lah ya. Dan muncul arkanul lainnya dari aku. Tapi hidup merantau enak nggak enak ya? Fun aja sih sejauh ini. Aku nggak pernah terlalu yang mikir gimana gitu. Dianggap ini aja ya, berpetualang ya kan. Lu ketika hidup merantau mengetahui diri lu sebenarnya anak yang sangat malas untuk melakukan sesuatu atau ternyata lu orangnya perajin banget untuk membersihkan sesuatu di kamar lu? In between. In between. Iya. Oke. Karena di sini juga masih pakai ini sih, pakai ART juga yang kita bayar bulanan, karena Anda sudah bekerja kan?
Gimana? Karena Anda sudah Buat bekerja. terutama buat cuci sih, cuci baju gitu-gitu kan. Karena sudah bekerja bisa bayar. Kalau kayak gua kuliah dulu, oh tidak. Oh iya, benar. Kalau kosan kotor, belum ada cucian segala macam, mending gua keluar dari kosan, nginep di rumah orang. Dan rumah dia salah satunya. Oke, Nul. Oke, Mas. Ya semoga kuat lah ya. Nanti kita pulang ketemu di Iya. Malang. Karena gue juga belum mudik nih tahun ini. Ah, Belum pulang ke Gresik United. akhir tahun lah mungkin. Iya akhir tahun rencananya. Tapi pengen jalan-jalan ke Malang juga gue. Oke Nul, kita Ya, back to topic. Jadi oke. gue akan membahas sesuatu yang menurut sudut pandang gue menarik adalah dari dulu gue punya teman dan itu mungkin termasuk lo, tapi gue nggak ngelihat pada saat dulu itu lu sudah segila ini kecintaannya terhadap reptil. Karena temen gue ada yang lebih gila lagi, udah melihara buaya, tarantula, musangnya dikasih makan ke buaya juga sudah cukup sering gue melihat. Tapi karena dia sudah tobat dan tidak memiliki reptil-reptil lagi, jadi gue mencari orang yang bisa diajak ngobrol soal reptil. Itu yang pertama. Yang kedua, gue flashback dikit, Anul ini merupakan salah satu orang yang dulunya bareng gue bikin produk namanya Dear Inspiration, sepatu yang mulus menghilangnya dan juga membuat band untuk pertama kali Follow and Trust yang intronya kalian bisa dengar dan mulus nggak pernah manggungnya. Jadi itu adalah kontribusi. For fun kan, for fun. For fun, itu kontribusi kami. Terlihat sibuk padahal nothing. Seperti jargon, dia dan teman-temannya adalah Himasong, Himpunan Mahasiswa Kosong. Lakukan apa yang kamu lakukan tanpa memberi kontribusi dan dampak negatif kepada lingkunganmu. Oke, Nul. Kita balik lagi bahas reptil. Mulai sejak kapan lu suka sama reptil? Apa awal mulanya lu suka sama reptil? Gimana ya ceritanya? Sebenarnya dari kecil sih, orang tua tuh, terutama ayah ya, karena ayah kan bukan orang sini, Mas. Ayah tuh sejak di Malang tahu kalau kita bisa pelihara hewan-hewan yang aneh-aneh kan, eksotis lah ya, hewan-hewan eksotis tuh jadi excited gitu. Nah, sebenarnya mulai ayahku justru, karena dari pelihara iguana tuh sebenarnya udah mulai SMP sih, cuman habis itu hilang, terus pelihara hewan aneh lagi, terus nah bentar-bentar aja sih cuman temponya. Nah, Enggak maksudnya masih dalam proses belajar ngerawat waktu itu atau belajar iya kenal benar. reptil Lagian kita dulu. masih kecil kan, jadi kita nggak terlalu yang mencari tahu gimana cara untuk merawat yang benar dan lain-lain. Cuman pelihara gitu aja, kasih makan, nah cuman gitu aja. Kita nggak ngerti apa ya maksudnya gimana sih care sheet-nya yang benar tuh. Nah, jadi wajar sih ya masih kecil kan kita kan. Nah, ngasih dari makan situ, gimana itu maksudnya? Ngasih makan nih 50.000. Ngasih makan tuh ini 50.000. Iya, aku kasih ya. uang kan iguananya. Terus aku suruh cari sarapan gitu, pecel atau cari apa. di GoFood ya. Gitu. Waktu itu belum ada. Nah, tapi selain itu Mas ya, sebenarnya aku nggak tahu sih. Aku juga nggak pernah nyangka aku akan se-passionate itu terhadap sesuatu gitu. Karena aku orangnya bosenan kan. Jadi nggak tahu, ngerasanya mainan reptil nih sesuatu yang termasuk istiqomah lah ya, konsisten aku ininya. Dan itu jadi kapan lu sadarin kalau lu mulai passionate banget sama reptil? Sejak pelihara sih. Dan aku sebenarnya baru yang benar-benar pelihara iguana lagi, melihara ular lagi itu dari tahun 2018 akhir lah, Agustus. Tepatnya 2018 bulan Agustus itu aku baru mulai lagi kan, untuk karena lahan di rumah dan keuangan ya kan, kita udah kerja kan, itu udah mulai ini sih harus disalurkan ke sesuatu yang apa ya, yang bisa menghasilkan lah, syukur-syukur kan. Nah jadi kok pas daripada gitu panti ada pijat ide mulu ya. mau pelihara. Gimana? Daripada panti pijat mulu. Bos, nggak pernah bos. Iya, nggak pernah tahu gue juga. Iya kalau sih. lu kesana maksudnya. Oke. Jadi nah, gitu, lu Mas.
sebenarnya kan pemicunya lu untuk melihara lagi ketika lu sudah merasa kerja dan anggaplah mulai settle, terus akhirnya lu mengalokasikan dana lu untuk membeli reptil. Maksud gua, ngerasa lu konsisten banget gitu loh untuk ngerawat itu pas di Agustus 2018 itu juga? Iya. Ya waktu aku memutuskan, karena gini Mas, melihara hewan ya, itu kan berarti kita udah harus komit dulu sih di awal, karena setelah ini kita akan punya peliharaan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat gitu kan. Jadi saranku sebenarnya ya untuk orang-orang yang mau pelihara, terutama reptil ya, karena reptil ini perlakuannya khusus gitu. Itu adalah komitmen terhadap diri sendiri dulu. Maksudnya sanggup nggak, memungkinkan nggak untuk pelihara dengan kondisi lahan yang ada, dengan waktu yang kita punya gitu. Jadi sebenarnya iseng aja sih sebenarnya, nggak ada niatan buat, bahkan iguana naga tuh awalnya bukan niatan jualan gitu. Karena munculnya iguana naga nih nggak sengaja sih sebenarnya, karena aku posting kan bentuk kecintaan aku terhadap hewan ini. Ada yang beli? Terus ada yang beli, terus kenapa nggak sekalian gitu. Jadi akhirnya apa namanya, iguana apa? Iguana naga. Iguana. Kayak Anul Naga. Anul the Dragon. Anul Naga, Iguana naga. Iguana naga namanya. Ya, betul. Oke, ini yang lu pegang iguana naga? Iguana. Cuma nama iguana. akunnya. Oh, nama akunnya. Oke. Berarti lu ini nggak cuma memelihara, tapi juga melakukan transaksi ya, transfer iguana ke orang yang emang pengen jualan juga ya. Oke, pertanyaan gua pertama di 2018 itu sampai sekarang, lu udah punya apa aja? Ini maksudnya yang lu beli ini cuma reptil doang kan ya? Yang lu pelihara? Iya. Apa aja yang sekarang lu udah punya dan udah punya berapa banyak? Dari 2018 ya? Ya, dari 2018 lu punya duit tuh. Iguana, ular tuh khususnya ball python ya, karena itu yang paling pet friendly. Namanya ball python. Terus kura-kura juga sulcata, Indian star. Oh, itu yang kayak ini ya, Irfan Hakim ya? Iya benar. Oke, terus sama? Tapi yang paling banyak, paling perputarannya paling cepat, iguana sih. Dan iguana tuh nggak cuma hijau kan warnanya, jadi macam-macam, jenisnya juga macam-macam. Ada yang pilokan juga ya? Mainnya lah ya, mainnya tuh kita iguana gitu, tapi yang lain ya sampingan aja, biar tahu lah kita gimana hewan ini. Itu pun juga udah nggak ada semua sih. Sekarang di Malang tinggal indukan-indukan kan. Sebenarnya kita mau breeding, mau project breeding, tapi kayaknya harus kita ini ulang sih, karena sekarang posisiku di sini gitu. Lu harus mantau terus ya? Benar, kemungkinan kalau memang mau bikin untuk breedingan tuh ya di sinilah nantinya. Apa gitu. Namanya no? Breedingan? Breeding. Itu konsepnya sama kayak kucing ya? Kalau kita melihara kucing. Iya, breeding di ternak lah ya. Iya. Berarti lu harus punya tempat sendiri dong? Iya, dan iguana tuh kalau untuk breedingan harus outdoor kan. Jadi bukan hewan yang, karena dia butuh matahari. Nah, butuh lahan yang cukup lumayan luas kalau untuk breeding terutama ya. Kalau cuma berarti lu ada rencana, berarti untuk breeding itu di Malang lu rencananya emang mau beli Taman Safari Indonesia ya waktu itu? Karena kan outdoor, lu butuh tempat yang luas kan? Benar. Memang harus bagusnya outdoor sih, tapi banyak juga yang pelihara di dalam rumah, tapi sebenarnya ekstra. Karena butuh lampu UVA, UVB gitu kan, which is UVA, UVB itu mahal. Okay. Mahal, dan umur lampunya tuh biasanya cuma sebulan, 2 bulan. Oke. Gue itu dulu suka banget, ya mungkin karena masih kecil dan teman-teman gue juga punya peliharaan kucing segala macam, dan gue nggak boleh melihara kucing segala macam karena sensitif gitu. Terus habis itu gue melihara
ikan dan kura-kura. Bahkan untuk melihara ikan dan kura-kura aja mati gitu. Mati? Mati, padahal gue kasih makan terus. Dan itu mati gitu. Kemarin gue bilang juga tuh sama Edo, waktu pas ngobrolin masalah bercocok tanam. Gue itu sama bini gue beli kaktus, kaktusnya gue rawat mati. Tapi bawang gue tinggal tumbuh. Jadi nggak tahu deh kenapa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah mahal sebenarnya untuk seseorang memiliki hobi memelihara reptil gitu? Gimana ya? Harga hewannya sendiri variatif kan, ada yang mulai mungkin 350-400 ribuan sampai ke ratusan juta gitu. Sampai ke ratusan juta. Iya. Oke. Itu sekarang yang di Indo yang masih segitu tuh ada namanya snow iguana. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, nanti munculin ya di sini. Oke. Nah, snow iguana dan ratusan juta itu termasuk barang rare dan boleh diperjualbelikan kah? Boleh, diperjualbelikan boleh, karena prinsipnya ini bukan hewan asli Indonesia, dia nih hewan impor kan. Nah, kalau snow iguana ini boleh, 2018-an lah mungkin yang masih 100 juta ya harganya ya. Dan itu untuk jenis common iguana, karena iguana ini ada iguana, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, snow iguana ini jenisnya kayak gini, sama persis, sama kayak ini nih. Ada ya, nah nih. Sama persis, cuman warnanya putih. Kayaknya lu pernah ngirim ini deh, foto di stories deh. Pernah nunjukin di stories deh. Pernah gak ya? Iguana. Semua aku gak pernah punya sih soalnya. Oh, mentoknya iya. Albi aku punya. Oh, albino. Beda ya dia? Iya, albino. Kenapa? Beda ya? Lain. Snow mungkin 2018, Mas. Yang masih harga 100 tuh. Sekarang mungkin udah 50-60-an lah. Mungkin ya, aku juga nggak update harganya sih. Mungkin sekitar segitu sekarang 50-60-an. Nah, kalau albino dulu zaman 2018 tuh masih lah 10-9 gitu harganya kan. 10-9 juta. Nah, sekarang mungkin udah 6 lah. 6. Harganya 10-9 juta ya? Ya. Honda Beat menangis mendengar ini. Honda Beat menangis mendengar ini. Asli. Oke. Nah, makanya kita tuh untuk harganya aja udah mahal. Lah ya. Gimana? Untuk harganya aja udah mahal ya, Nul? Ya. Nah, kalau pemeliharaannya, Mas, justru secara pakan dia nggak ribet kan, karena makanannya adalah sayur-sayuran hijau. Jadi mulai kangkung, sawi, kemudian toge, kemudian buah-buahan kayak pisang, pepaya, kayak gitu. Jadi secara makan sebenarnya nggak terlalu boros sih, karena dan mudah didapatkan kan, lain sama ular misalkan. Ular itu kalau emang dia captive breeding, dari breedernya memang hasil seleksi breeding dari breedernya, itu terutama untuk ball python ya, itu harus makannya juga harus diperhatikan. Jadi mereka harus kayak tikus putih gitu, nggak bisa tikus rumahan yang jorok, itu sangat-sangat nggak disarankan lah intinya. Nah, tikus nih jadi isu gitu, apalagi di masa-masa sekarang ya, lagi COVID gini kan. Orang-orang yang pelihara ular nih lagi kesulitan gitu untuk cari pakan, karena banyak yang nggak jualan gitu, tikus putih. Nah, sedangkan sedikit kan orang yang menjual pakan atau untuk keperluan penelitian di lab atau apa. Nah, itu yang sekarang lagi jadi isu sih di orang-orang yang pelihara BP. Nah, kalau ini ada yang jual online. Gimana? Gak ada yang jual online untuk makanannya? Ada, cuman jadinya jatuhnya akan lebih mahal. Yang harusnya misalkan ya ada orang keep BP di Palembang, harusnya dia bisa dapat tikus putih yang dari daerah yang sama, akhirnya harus datangin dari Jakarta gitu. Harus datangin dari Jakarta, dan nah biaya packing dan lain-lainnya kan mahal kan gitu. Untuk makhluk hidup, untuk hewan lah ya terutama, itu akan mahal gitu jatuhnya.
Itu pun belum tentu dapat, dan itu pun belum tentu pas nyampe sini pakannya dalam tanda kutip si tikusnya itu masih hidup. Kalau mati ya udah amsyong, berarti nggak bisa dipakai kan, nggak bisa di. Dan ular nggak mau makan makanan yang sudah mati ya? Mau aja sebenarnya. Banyak yang jual frozen gitu kan. Jadi tikus pun di frozen gitu. Nah, tapi di nugget. Ketahanannya Mas. Jadi perjalanan sekian lama tuh ketahanannya kan. Emang di vakum, dia di vakum. Oh, jadi udah ngepres gitu ya? Udah ngepres. Bener. Tapi tetap ngebusuk dia kalau nggak di es batu gitu-gitu. Pakai dry ice lah ya. Nah, dia akan tetap ngebusuk gitu sih. Oke. Berarti dari sini gue pengen ngasih kesimpulan bahwa sebenarnya biaya beli ular dan pemeliharaan ular lebih mahal dibandingkan reptil iguana gitu. Iya. Nggak bisa dibilang gitu juga sih, tapi karena tergantung morph, Mas. Jadi ball python juga ada yang harga morph itu kayak apanya ya? Motif lah ya, motif di di hewan itu gitu. Jadi gimana ya, aku bilang motif kalau salah nih. Jadi ball python tuh morphnya ada yang normal, ada yang normal tuh bukan morph sih. Ada yang morphnya blue-eyed leucistic. Nah, kayak yang aku punya di rumah tuh, dia putih semua Mas badannya, cuman matanya biru. Dan itu bukan albino ya, itu blue-eyed leucistic namanya. Itu kemudian masuknya ada butter. Itu termasuknya semacam jenis-jenisnya kan? Jenisnya sama Mas, ball python, sama-sama ball python, cuman corak di badannya tuh yang ngebedain. Dan itu harus kuning, dirawat untuk menjaga tetap pola atau motif yang ada di tubuhnya. Gimana? Itu yang harus dijaga dan dirawat agar pola dan motifnya itu tetap. Oh bukan. Jadi gimana ya? Morph ini kayak, jadi ada beberapa macam lah ya morph tuh. Aku contohin di iguana lah ya, kita ngomong iguana kan nih. Nah, aku contohin di iguana ini normal, warnanya hijau gini. Nah, ada yang albino, warnanya kuning. Ada yang snow, warnanya putih. Ada yang red. Ada yang blue. Nah, jadi macam-macam. Dan itu semua masih di keluarga common iguana. Nah, ini common iguana nih jenisnya ya. Cuman warnanya yang lain-lain. Tapi jenisnya sama, common. Morphnya yang lain-lain. Jadi ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Iya, ya, sampai sini ya. Nah, maksud gua kan tadi. Jadi ball python itu juga enggak, kan lu tadi bilangnya kalau misalnya perawatannya ini tergantung morph kan? Enggak. Oh, enggak. Tadi gue bilang kan, ular kan emang perawatannya lebih mahal dibandingkan sama reptil iguana. Lu bilang katanya enggak juga Mas, tergantung morph. Oh, oke. Sorry, aku kira harga hewannya gitu. Bukan. Kalau perawatannya kurang lebih sama sih, apalagi kalau apa ya, ular tuh, nah bedanya nih, ular tuh makan seminggu atau 2 minggu sekali. Puasa dia ya, Senin Kemis ya? Iya, puasa 14 hari, puasa 7 hari. Daud, nah, Senin Kemis. Kan oh, kalau ini setiap hari. Oke. Sekarang gue mau nanya gini. Tanpa, kalau misalnya kita nggak ngelihat hewan apa yang sudah lu jual belikan, tapi kalau semisal gue tanya, sudah berapa reptil yang lu beli dari 2018 hingga 2020 ini, itu total ada berapa, Nul? Wah, nggak ngitung sih aku. Lebih dari 10? Oh, lebih sih. 200-an lah mungkin. Mencapai ratusan? Iya. Dan yang paling mahal yang pernah lu beli dengan harga? Albino sih waktu itu dapat 9 sih harganya. 9. Tapi juga udah laku. 9 juta. Oke, 9 juta. Ya. Kalau di average 5 juta atau misalnya dia 1 juta, berarti kalau lu udah ratusan gitu, lu bisa sebenarnya selama 2 tahun itu, lu menghabiskan uang 100 juta ya? Mungkin sih, tapi yang harga 9 juta tuh bisa dihitung sih, aku beli mungkin 2 atau 3 kali lah.
Nah, iya, Nah, kalau yang 2-3 lainnya kali. Oh, iya. yang lainnya harganya sekitar ya mungkin 800 sampai 2,5 jutaan gitu. Ya, berarti gua average sejutaan ya hampir 100 jutaan lebih sebenarnya kan. Tapi habis itu lu Iya, iya. transaksikan yang dimana modalnya untuk lu belikan lagi hewan lain yang kemudian lu Ya, rawat benar. gitu kan. Benar. Berarti reptil ini investasi yang lumayan bagus dari sudut pandang Anda ya? Nah, itu tuh pertanyaannya sering muncul. Tapi menurutku tergantung dari jumlah kan. Kemudian kamu pakai kiper atau enggak. Nah, Apa kalau itu? kita memang benar-benar mau investasi, memang harus Maksudnya dihitung segala kiper itu macam. apa? Kiper itu apa? Kiper yang ngebersihin kandang, yang ngasih Oh, makan. Itu makmu, kiper. oke. Makmu kiper. Oh, berarti kiper itu adalah gimana cara apa namanya? Perawatannya? Iya, yang rawat. Oh, yang Yang ngerawat. yang Oh, menjaga kebersihan kandang yang lu ini disebut kiper. enggak owner. Kalau seorang owner meng-hire seseorang untuk ngebersihin kandangnya, untuk ngejaga kebersihan kandangnya, untuk ngasih makan, untuk ngemandiin. Nah, itu kiper namanya. Nah, kalau iguana, banyak sih breeder-breeder yang aku udah samperin ke tempatnya langsung. Itu mereka rata-rata udah pakai kiper gitu, karena udah nggak mungkin maintain peternakannya sendirian lah. Prinsipnya kayak peternakan sih, Mas. Oh, iya, Nah, berarti gitu. gua kira ada orang yang suka sama iguana tapi nggak bisa ngerawatnya, maka muncullah si kiper ini. Ternyata kiper ini sebenarnya merupakan muncul ketika lu peternakannya banyak dan yang lu koleksi semakin banyak, yang lu pelihara Ya, semakin banyak, maka dia muncul untuk ya, membantu. benar. Dan Wow. dibayar kan. Pegawainya lah. Oke, kiper itu khusus untuk satu jenis reptil, contohnya iguana Mhm. saja, atau bisa lintas jenis gitu? Bebas. Biasanya Oh, sih lintas jenis. Kalau orang yang pelihara beberapa, ya dia tahu cara ngerawat masing-masing hewan itu seperti apa, yang ini perlakuannya seperti apa, yang ini perlakuannya seperti apa gitu. oke. Sekarang kita balik lagi ngobrolin masalah iguana dulu. Lu Iya, berarti oke. sekarang ini punya jenis iguana, terus punya ular, Hah? sama punya... Udah, sekarang itu aja. Oke, berarti lu cuman iguana dan ular ya? Ya, Oke, pertama kali lu beli iguana, iguana apa namanya? Iguanaga itu? ini. Ini yang Ya. sampai lu bawa ini teman pertama lu? Oh, bukan. Udah nggak tahu kemana yang Oh, udah aku beli hilang. pertama dulu. Iya. Oke, ini iguana yang sudah lu rawat hampir lebih 1 tahun, hampir 2 tahun. Nggak juga, baru Maret kemarin, Lumayan 2 bulanan ya. 2 bulan. Ketika lu Baru 2 bulan. membeli iguana itu, apakah dia basicnya udah jinak? Harus kenalan dulu kah? Atau gimana sebenarnya konsepnya? Oke, jadi di dunia reptil nih Mas ya, ada istilah eh, CB kan, captive breed. Nah, sama ada istilah WC, wild caught, tangkapan liar, wild caught. Oke. Nah, Jadi jadi yang satu rata-rata, hasil dari peternakan, yang satu didapat uh, dari hasil berburu. betul sekali. Jadi kalau rata-rata yang CB sih emang lebih anteng sih, lebih Sudah terbiasa kan dia oke. sama manusia gitu. Jadinya lebih gimana ya? Ya Lain udah lah sama karakternya iguana-iguana yang wild caught. Nah, yang wild udah caught ini nggak kaku ya. otomatis karena dia habitatnya bukan di sini, tapi di Amerika Tengah ya, itu impor berarti yang wild caught nih. Nah, Oh, kebanyakan malah impor ya. iya, Oke, lu pernah punya yang wild caught? nggak pernah. Oh, berarti lu sekarang yang udah punya interface sama manusia ya, rata-rata binatang Iya, yang lu beli. iya. Jadi pas ini binatang lu beli, dia udah langsung, Assalamualaikum bang, join ya, gitu. Oke, bro. Kalau yang wild caught kan, yo man, what's up? This is Brazil man, ya, kayak gitu kan, beda dia.
Kan impor. Ini English lah ya dia. English. Oke. Berarti kebanyakan mereka sudah terbiasa sama manusia, jadi kita pun nggak perlu khawatir. Nah, lu ada niat ya untuk membeli yang wild code? Mungkin. Karena biasanya wild code ini jatuhnya lebih murah. Tapi nggak bisa dalam jumlah yang sedikit gitu. Biasanya impor mungkin dalam jumlah 1.000 ekor gitu kan. Nah, jatuhnya emang lebih murah, tapi juga diperuntukkan bukan untuk dipelihara, tapi untuk diternak biasanya. Biasanya buat diternak dia tuh. Sebenarnya di ternak itu untuk dijual belikan lagi atau untuk kepentingan apa? Oh, iya, pasti untuk dijual belikan lagi. Iya. untuk dipelihara ya. Iya. Gak ada orang yang beli, misal selusin Yang apa? atau orang yang beli 1.000 binatang wild caught gitu, iguananya, terus itu dilepas ke alam. Dilepas ke alam. Welcome to Indonesia. Buat apa ya, Pak ya? Udah datengin jauh-jauh kan? Visit Indonesia kan? Oh iya. Mendukung program pemerintah pariwisata di Indonesia. Oke, berarti kalau gua tanya, apa yang terjadi antara lu dan iguana lu paling serem terjadi itu apa? Digigit. Giginya tajam nggak? Bentuknya kayak hook pancing. Oh, kan mulut ya. Nah, dia tuh gini giginya. Sebenarnya nggak nyangkut sih. Narik. Pas digigit kan. Nah, refleks kita tuh narik kan. Nah, itu yang bikin luka. Padahal dia gigit tuh sebenarnya sama kayak kucing, cuman gigit aja, nggak yang gigit gini atau benar-benar Tergantung. Kalau misalkan dia tuh, nah, iguana ini hewan teritorial, Mas. Jadi waktu birahi nih, waktu musim kawin lah ya, iguana jantan terutama itu akan sangat-sangat teritorial dan tergantung karakter sih sebenarnya. Tapi beberapa iguana yang karakternya galak lah ya. Kalau iguana galak tuh nyerang biasanya meskipun ke ownernya, karena iguana ini dari artikel yang aku pernah baca, dia tidak akan pernah mengenali ownernya. Nah, lain sama kucing, anjing kan. Anjing terutama akan kenal kan sama ownernya. Oh, ini tuanku, ini bukan gitu. Nah, kalau iguana ini nggak akan dia pernah mengenali ownernya. Jadi karena dia hanya terbiasa dengan tangan manusia, ya udah dipegang siapapun, oke dia gitu. Nah, jadi selama dia tidak merasa terancam. Benar. Jadi nggak kenal. Sama kayak ular juga nggak pernah kenalin ownernya. Nah, yang aku pernah baca ada artikel tuh, iguana yang mengenali ownernya tuh ada 2 jenis. Yang aku tahu ya, mungkin lebih. Itu rhino iguana sama blue caiman. Mungkin yang jenisnya bukan common iguana lah. Tapi yang aku baca dan yang aku tahu cuma 2 ini. Dia kayak kucing gitu lah. Jadi tahu ini tuanku gitu. Ini bukan kayak gitu. Karena mungkin secara ukuran dia lebih besar kan. Dan apa ya? Secara ukuran otak di kepalanya juga kayaknya lebih besar sih daripada yang jenis kayak gini. Sempat menempuh jenjang pendidikan mungkin ya. Iya. Coba lu angkat iguana. Coba lu angkat iguana lu lagi. Dia ini nggak tahu lu ownernya. Enggak. Berarti dia sewaktu-waktu kalau kabur bisa kabur ya? Iya, kabur aja dia. Dan nggak akan balik lagi ke lu untuk mencari makan gitu kan? Ya insting dia sih yang main kalau udah kayak gitu. Berarti lu sama dia ini hubungannya antara mengancam dan tidak terancam aja kan gitu kan? Iya, benar. Gimana posisinya lu sama dia itu nyaman gitu kan? Tapi kalau misalnya dia akhirnya ujung-ujungnya kabur, dia juga nggak ingat. Gak lu tempelin foto gitu di mukanya, jadi kemanapun dia pergi ada muka lu gitu. Kate otak dia nih. Oke, berarti insting ya. Dan lu masih suka gitu ya dengan resiko. Itu resiko lo dulu. Nah, banyak juga sih yang ngomong kayak gitu. Karena apa sih lo istimewanya gitu.
Kalau burung kan masih ya dia berkicau kan, suaranya enak didengar. Kucing kan bisa dilus-elus gitu. Ya tahu sih, dia nggak usah ngapa-ngapain lah ya. Jenis-jenis hewan-hewan eksotis nih, dia nggak usah ngapa-ngapain, menurutku udah keren aja gitu. Oke, Mungkin itu kenapa namaku Adul Naga ya, karena hewan yang Anul paling mirip Dragon. naga ini. Berarti Iguana lu tuh, di dunia ini. berarti lu ini beli reptil ini ketika lu masuk rumah, ya untungnya lu lepas gitu kan. Jadi lu masih bisa interaksi sama main sama dia gitu, si iguana ini. Bahkan kalau misalnya lu nyampe rumah, lu taruh di kaca aja, lu udah seneng gitu ya. Lu taruh di akuarium Iya, kandangnya. Karena lu ngerasa, anjir iguana gua bro. Gitu. Emang Mas ya, kalau seukuran segini tuh belum bisa dibuat mainan sih sebenarnya. Ya cuman gini aja lah. Tapi kalau udah sekucing itu biasanya, kan dia bisa sampai 1,5 1,6 meter kan iguana ini. Nah, kalau udah seukuran itu dia jadi lebih males, lebih lousy lah. Jadi dia kalau ditaruh di atas TV ya udah di atas TV, nggak kemana-mana gitu. Sampai Nah 2 itu yang tahun gitu. lebih kita peliharanya juga udah bisa di free roam istilahnya. Free roam tuh udah bebas aja, dia mau jalan di dalam rumah tuh mau kemana aja udah nggak ada masalah gitu. Dan gak bakal nyerang juga ya? Enggak. Oke, kalau Nah yang tergantung karakter sih, tergantung karakter iguana dan lain-lain. kalau ini masih kecil hitungannya, Noah. Masih. Bosen dia, bosen. Pup dia. Oh, pup. Ini dia berarti masih kecil ini? Masih kecil. Umur berapa? Palingan dia nih DOB-nya ya, date of birth-nya itu Desember lah. Akhir Desember kemarin. Oh, berarti masuk 4 bulan gitu ya? Ya, segituan. Oke. Menarik. Sekarang habis dari iguana kita bahas soal ular. Ya. Lu lumayan banyak ya punya ular? Enggak. Malahan baru sih ular nih. Sebelumnya karena iguana aja kan. Baru itu 2008, di tahun berapa lo mulai beli ular? Atau mulai tertarik? 2019 sudah pernah keep 1. Sorry aku sambil ini ya. Iya, tai iguana. Iya, jadi 2019 tuh udah pernah sebenarnya beli 1. Penasaran sih kayak apa gitu kan rasanya. Dan itu waktu itu di Malang. Berangkatnya karena penasaran? Iya. Ya aku tahu sih, maksudnya care sheet-nya BP ini kayak apa gitu. Sebenarnya ular ini lebih nggak ribet dibanding iguana karena ular ini nggak perlu dijemur, makan cuma seminggu sekali gitu ya. Less effort kalau kita mau pelihara ular tuh karena kayak sekarang di Tanjung ini aku punya 1 kan ular ball python namanya. Itu jenisnya blue eyed leucistic. Nah kayak gini nih fotonya nih. Nah ada ya, nanti munculin ya. PR lah, masa nggak bisa masukin ini kan? Nah di sini lah. Nah itu blue eyed leucistic jenisnya. Sebenarnya ada banyak. Nah kalau ini albino. Jadi meskipun putih dia ditantang gua, Cok. Nah kayak gitu sih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Enggak, maksud gua keep mulai 2019. Tapi mati waktu itu. Karena ternyata aku nggak tahu kalau BP ini ular yang gampang stres, jadi dia bisa sudden death. Tahu-tahu mati gitu. Nah, karena salahku waktu itu, aku beli makannya kan. Aku beli makannya, dia belum mau makan. Nah, salahku harusnya aku keluarin si tikus putihnya ini. Tapi instead of aku keluarin dan buang, aku biarin di situ. Biarin di situ, ularnya stres, Mas. Ularnya stres, besoknya mati. Nah, baru tahu kan, ular stres sampai mati. Jadi dia bisa stres karena nggak bisa memakan makanan yang ada di depannya. Benar, padahal itu makanannya. Dan maksud gue matinya benar-benar langsung yang tek gitu aja, nggak bunuh diri gitu, nggak gigit dirinya Aku sendiri. taunya keesokan harinya sih, jadi udah mati gitu posisinya.
Oke. Oke. Kemudian habis itu lu beli lagi? Beli lagi tapi di 2020. Karena aku ternyata masih ini kan, jadi aku cari tahu dulu lah. Benar-benar Belajar gimana juga ya cara berarti ya? Sebelum kita gimana memelihara reptil itu, lo harus belajar dulu ya? bagusnya sih gitu, karena hewan kan, dia juga punya apa ya? Ya kasihan lah kalau misalkan nggak kita rawat dengan benar kan. Makanya itu tadi aku bilang di awal, orang mau keep hewan peliharaan sebenarnya apapun hewannya sih, terutamanya reptil karena reptil ini biasanya agak ribet gitu. Nah itu harus komit dulu, harus komitmen dulu sama diri sendiri, mampu nggak melihara dan lain-lain. Nah dulu untungnya aku beli ular tuh BP itu harganya 800 ribu. Itu umurnya cuma sehari, bener-bener. Jadi nyampe, aku udah beli pakannya kan, nah aku masukin, besoknya mati. Jadi cuma sehari, bener-bener umurnya cuma sehari. 800 ribu itu sehari lah umurnya. Nah jadi yang sekarang aku udah mulai mantep kan, jadi aku oke lah keep. Itu yang jenis blue eyed leucistic tadi, yang fotonya udah dimunculin tadi itu harganya aku dapat 4,5, 4.500.000. Tapi dengan catatan itu tadi aku udah banyak lah, maksudnya cari tahu lah, Pembelajaran. riset dulu gimana cara pelihara dan lain-lain, pakan dan lain sebagainya. Nul, untuk dua jenis ular yang sudah lu pelihara ini apakah berbisa atau enggak ya? Enggak. Oh. Python itu ular yang nggak berbisa. Dan python ini macam-macam. Ada ball python. Ball python ini nama latinnya Python regius gitu. Python regius, kalau nggak salah deh. Nah, kemudian ada Python reticulatus kan, itu piton sawah, ular sawah. Nah, itu yang hijau-hijau gitu ya? jadi masih tetap jenis piton, tapi beda apa istilahnya? Kalau yang kedua tuh, aku juga nggak apa sih. Nampaknya dia beda jenis lah. Tapi masih tetap nyerang? Ball python ini menurut beberapa orang-orang yang nge-keep reptil, dia termasuk ular yang paling pet friendly, yang paling oke lah untuk dipelihara. Kayak gitu. Karena secara tempernya, memang ular ini sih agresif ya? nggak bisa ditebak sebenarnya. Jadi kapan dia ini, cuman kita yang bisa kita lakukan adalah ngebaca bahasa tubuhnya gitu. Karena mau sejinak apapun, dia bisa turn wild gitu. Dan kita nggak tahu itu kapan gitu. Jadi nggak bisa 100% kita percayain hewan ini ke kita gitu. Jadi memang kita sendiri yang harus harus aware. Harus aware. Apa yang paling membahayakan dari piton ini untuk dirimu atau sebagai yang memelihara? Kegigit aja sih paling, Mas. Nah kan gigit nggak berbisa. Enggak. Tapi ngerobek ya? Ngerobek. Sama kayak iguana berarti resikonya ya? Iya, tapi lebih tinggi BP sih harusnya, karena mereka karnivor kan. Oke. Kalau iguana sama sekali nggak makan hewan gitu kan. Berarti pengalaman terburuk lu sama ular lu yang sekarang apa? Nggak ada. Aku keep baru bulan Februari di sini. Februari, Maret, April, Mei lah ya, 4 bulan. Baru aku keep ular aku tuh. Jadi belum ada sih. Mudah-mudahan nggak ada lah ya pengalaman dia apain ular itu. Cuman itu tadi sih. Di komunitas reptil tuh biasanya ada istilah belum reptiler kalau belum kena gigit hewannya, belum pernah hewannya mati gitu. Itu kayak belum kerasa sakitnya kayak apa gitu. Kalau belum. Iya, karena kalau misalnya kita belum pernah kegigit, nggak tahu rasa sakitnya, malah jadi takut-takutan kan? Ya tapi kalau ular kobra bos, kegigit dulu. Jangan. Aku termasuk orang yang suka reptil, tapi juga nggak pernah dan nggak akan pernah keep hewan-hewan yang
kira-kira membahayakan, apalagi kaitannya sama nyawa gitu. Nah, udah main-main sama nyawa kan berarti kan, kalau udah main kobra gitu-gitu. Oke. Itu berarti untuk ularnya nggak berbisa, dan hubungan lu sama si ular ini sering lu pegang kayak iguana, apa lu taruh dan lu pakai alat yang kayak di film apa Oh, pegang aja nggak masalah. Oh, nggak kayak dokumentari Panji yang pakai alat tiang Oh, gitu. enggak. Pakai hook ya, pakai hook. Enggak. Hook. Ya. Iya. Strike. Hook. Oke, betul ya? Iya. Oke. Berarti lu pegang aja, dan dia juga sampai saat ini belum menggigit Anda untungnya ya? Belum. Cuman kalau digigit ular udah pernah. Cuman bukan ular yang ini gitu. Dan sekarang kita kembali ke iguana dulu. Sebenarnya gue pengen bahas soal tentang perawatannya. Karena lu tadi sempat ngobrol soal sinar UV dan sinar apa namanya? UVB. UVA, UVB. Yap. Oke, sekarang semisal gue mau merawat iguana atau memelihara iguana. Dia mandinya tuh sehari berapa kali ya? Aku nggak pernah aku mandiin sih. Kalau siram aja gitu. Karena nggak ada keperluan harus mandi gitu, nggak. Oh, dia nggak Bau punya? juga nggak dia tuh. Lu siram apa lu rendem gitu? Cuman lu siram aja gitu, lu guyur? Disiram boleh, direndam boleh, bebas sih. Karena kayak di alamnya dia tuh palingan kena hujan. Jadi sebagus-bagusnya pelihara iguana tuh di outdoor lah. Secara ketahanan tubuhnya juga akan lebih bagus gitu. Karena dia kena matahari langsung, kena hujan langsung gitu. Kayak di alamnya lah. Oke, berarti ada kemungkinan lu dalam seminggu 1 kali mungkin mandiin dia ya? Iya. Terus habis itu kebutuhan si iguana ini adalah berjemur berarti ya? Ya, itu paling utama sih. Berarti selain makan. Lu setiap pagi harus jemur dia dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan kandangku yang di sini outdoor ya. Di Malang juga outdoor sih. Jadi aku pasin aja di matahari. Kira-kira dia kena matahari mungkin sekitar jam 8 sampai jam 10 lah. Terus jam 11 ke 12 kan matahari udah di atasnya pas nih. Nah, aku pakai kayak atap, semacam atap dari talang karet gitu. Itu biar mataharinya nggak kena langsung, karena dari jam 8 sampai 10 udah cukup. Kalau terlalu lama resikonya juga mati karena bisa dehidrasi. Nah, tapi nggak kena matahari, resikonya adalah kena penyakit namanya MBD. Malfunction bone disease kalau nggak salah. Jadi penyakit tulang lah dia tuh, karena nggak pernah kena matahari. Kurang kalsium. Nah, MBD itu kayak gini nih sakitnya, bengkok-bengkok gitu. Gak akan gue cari, fokusnya ke podcast ini. Jadi lebih baik lu bercerita, Boy. Oh iya. Jadi dia kayak kurang kalsium ya? Iya. Artinya dia lemes, gimana gitu, tulangnya jadi rapuh, apa kayak osteoporosis gitu? Gimana ya, tumbuhnya nggak normal lah Mas. Jadi yang harusnya cepat kan, besar pertumbuhannya itu jadi lambat. Stunting. Dan bahkan bisa ngebengkok-bengkok gitu. Oh, kasihan ya. Kayak stunting gitu ya, kalau misalnya anak gitu, nggak kurang gizi segala macam, jadinya cebol, atau misalnya tulangnya nggak... Iya. Oke. Itu berarti jarang lu mandikan, habis itu lu rawat, dan dia sebenarnya makhluk apa ya? Nokturnal apa enggak? Dia tidurnya tuh jam berapa? Dia diurnal. Kalau iguana diurnal, malam tidur dia. Malam tidur? Iya. Nggak begadang dia? Kalau ular, DP aku tuh nokturnal. Jadi bisa malam dia aktif. berburu. Berarti malam lu harus ngasih makan dia ya kalau ular ya? Iya. Ya seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali gitu. Ini ularku belum makan, ini minggu ketiga malah belum makan. Karena tikus putihnya ready-nya baru tanggal 4. Dan nggak ada masalah ya kayak gitu? Nggak ada masalah. Oke. Terus habis itu siapa namanya? Kalau ular ini sering lu mandiin ya?
Kalau kotor aja sih kandangnya, sekalian mandiin. Berapa seminggu sekali berarti? Ya mungkin seminggu sekali. Sekalian ngebersihin kandangnya, semprot kandangnya pakai disinfektan reptil. Terus, nah udahlah ngebersihin ininya, tempat makannya dan lain-lain. Sorry, tempat minumnya, water dish-nya. Ular itu ada kebutuhan berjemur juga? Enggak, sama sekali. Ya boleh lah. Mungkin kalau dari 1 sampai 5 iguana tuh 4 ya. Ular nih 1 kebutuhan berjemurnya. Oke, kayak gitu. Siap. Berarti lumayan effort banget ya ketika kita mau memelihara reptil ini, jadi nggak sembarangan gitu ya. Sembarangan konsep resikonya kayak lu melihara ular pertama kali, udah spending Ya, uang banyak, termasuk benar, perawatannya, ternyata it's gone, ya. benar. Sayang kan? Nah, itu sih. Oke, pertanyaan gua berikutnya adalah apakah orang tua lu, keluarga lu, dan teman-teman lu ya gua teman lu berarti tahu. Keluarga lu tahu nggak lu melihara reptil dan respon mereka gimana? Apalagi lu kan sekarang berangkat untuk melihara ular. Aha. Eh, malahan aku kelas berapa ya? Mungkin SMP lah, aku lupa kelas berapanya. Itu hadiah ulang tahunku dari ayahku tuh ular piton retik. Jadi dari sisi keluarga tuh gak ada masalah sebenarnya. Ulang Gak ada tahun masalah. pas lu SMA ya? SMP. SMP lu dikasih ular. Iya, buat hadiah ulang tahunku. Wah, aku senengnya kayak apa tuh dapat piton retik. Cuman akhirnya piton itu aku jual sih. Karena sempat hilang kan, sempat hilang. Terus ketemunya di dalam sepatu. Nah, karena takut resiko hilang lagi, karena piton retik ini bisa besar sampai 7-8 meter kan. Nah, ada resiko dia hilang terus bisa sampai sebesar itu, terus ngebayain anggota Ngelilit keluarga orang. gitu kan. Jadi akhirnya dijual. Oke. Kalau BP, kalau ball python, dia nggak bisa sebesar piton retik. Mungkin 1,5 meter lah, maksimal itu. 1,5 meter. Oke. Kalau dari cewek lu nggak ada masalah? Itu terutama dari cewek aku sih. Itu sangat-sangat anti. Jadi sebenarnya dia nggak suka sih dan nggak mau. Yang Jadi kalau memang aku mau nerusin ini, ya kan, harus ada lahan sendiri. Dan memang idealnya seperti itu sih. Nggak di dan dalam rumah gitu. yang penting lu bisa menjaga keluarga lu tetap aman dan nyaman, ya lu dipersilahkan untuk melihara itu kali, no? Iya Kalau sih, kalau cuman kalau lebih basicnya ke kitanya jorok dan nggak bisa ngerawat kan juga bikin was-was orang rumah. iya benar. Tapi kalau cewek aku ya secara pribadi, cewek aku emang nggak ini sih, nggak ntar. Kenapa? Kalau dari cewek lu kenapa? Cewek aku emang nggak suka dan nggak mau aku pelihara hewan-hewan ini nanti, terutama kalau udah berumah tangga maksud dia. Jadi bagusnya emang ada lahan sendiri kalau emang mau keep apalagi punya niatan breeding kan. Nah, kalau punya niatan breeding tuh idealnya sih memang lahan sendiri sih. Ya istilah kata kalau orang mau bikin ternakan ayam kan nggak mungkin kan di rumahnya kan. Jadi harus memang punya lahan sendiri sih bagusnya. Ada nggak orang yang ngontrak rumah untuk breeding reptil ini? Gimana? Ada nggak orang yang lu kenal atau yang lu tahu sampai ngontrak rumah untuk berternak reptil ini? Oh banyak, Oh banyak ya? banyak. Ngebeli justru sih, ngebeli lahan kan, ngebeli lahan dan emang itu kerjaannya sih, bukan. Nah kalau kayak aku nih kan, ya aku Hobi. kerja kan, jadi nggak bisa total lah kalau emang mau bener-bener breeding tuh waktu terus ya investasinya harus di itu dan benar-benar diperhatiin gitu. Nah kalau aku kan ya untuk stress relief aja kan, buat melepas stres saya. Oke, berarti lu termasuk orang yang bisa, ya mungkin nggak cuma lu, banyak orang yang melepas stres dengan cara memelihara reptil ini, baik iguana atau ular, dengan melihatnya aja udah santai gitu kan ya. Oke, berarti hemat lah nggak ke panti pijat. Terus habis itu kita cerita soal komunitas reptil gitu ya.
Karena sering banget beberapa kali gue ngelihat komunitas reptil, dan apakah emang setiap orang yang punya kesukaan ini, dari dia belum punya hewan sampai dia punya hewan, pasti langsung ke komunitas reptil untuk belajar? Aku termasuk orang yang gak gabung sama komunitas dari awal. Hingga hari ini? Sampai hari ini, sama sekali. Berarti lu otodidak belajar sendiri apa punya mentor? Satu ya, belajar sendiri karena ya informasi udah di mana-mana kan. Keduanya komunitas nih rata-rata orang yang sama-sama belajar sih. Jadi ngapain aku belajar sama orang yang juga lagi belajar gitu. Ya kita belajar sendiri aja gitu. Lebih make sense kalau aku belajar sama breeder kan. Jadi aku belajar sama orang-orang yang udah pernah nge-breed, udah pernah berhasil lah ya menetaskan telur iguana ini gitu. Karena ada itu. Iguana ini kalau mau dibilang breedingnya gampang, sebenarnya juga nggak terlalu susah juga enggak gitu kan. Karena, nah banyak sih fase-fase yang harus dilalui sama seorang breeder nih untuk nge-breed iguana. Pertama, cari musim kawin yang sama kan. Jadi si jantan nih kawinnya di bulan apa, si betina kawinnya di bulan apa, harus ketemu. Kemudian si betina nih ada kemungkinan nggak proven. Proven nih udah terbukti pernah bisa nelor. Jantan juga proven udah pernah bisa membuahi gitu. Nah jadi banyak sih yang harus diperhatikan gitu. Dan itu waktu yang sangat-sangat banyak untuk dikorbankan gitu. Kalau memang orang itu mau fokus di breeding dan memang itu mau dijadiin usaha main bisnisnya, harusnya dia total kan. Nah jadi kita bagusnya sih belajar dari mereka. Bertelurnya kalau iguana tuh bertelur ya? Iya. Itu maksudnya berapa banyak dia? Dan umurnya, maksud gue, sebulan bertelur satu atau 6 bulan bertelur satu atau gimana? Jadi iguana tuh tergantung ukuran betina. Jadi betina tuh ada yang bisa nelor 20 sampai ke, aku pernah tahu tuh 60-an lah, 60 butir. Dalam? Satu indukan betina. Jadi iguana tuh dalam 1 tahun, dia musim kawinnya cuma 1 kali. Oke. 1 tahun 1 kali. Kemudian, nah, ketika sudah gravid tuh dalam perutnya udah ada telur ya. Nah, itu biasanya sekitar 2-3 bulan, telur di dalam iguana itu. Nah, kemudian akan dikeluarkan kan. Nah, dikeluarkan ini juga kita harus sediakan media, tanah. Jadi media yang ideal lah, seperti seolah-olah kayak mereka tuh di alamnya gitu. Jadi nelor pun di pasir gitu kan, yang udah kita sediakan gitu. Nah, pasir ini bukan berarti terus kita biarin gitu. Nah, dari telur yang udah dikeluarin, kita ambilin satu-satu, Mas. Jadi kita ambilin satu-satu, kita pakai media, ada yang pakai vermi ya, ada yang pakai perlit, itu nama-nama media lah ya. Nah, perlit tuh kayak gini nih. Nah, ini. Vermiculit tuh kayak ini gitu kan. Kan ini podcast. Oh iya. Jadi make media itu diinkubasi. Inkubasi itu kita lihat kelembapannya, kita lihat suhu tempat inkubasinya, suhunya juga harus diperhatikan. Karena kalau enggak, ya sia-sia berarti usahanya sepanjang tahun nih kita nunggu, ternyata kelembapannya terlalu tinggi, akhirnya telurnya jamuran, gagal netas. Kemudian terlalu panas, gagal netas, kayak gitu. Telurnya itu dierami berapa lama sampai menetas? 2-3 bulan. Dan nggak dierami, tapi diinkubasi. Kita yang inkubasi manual. Enggak, maksud gue kalau di alam liar iguana akan mengerami kan? Atau kayak gimana? Jadi ditanam aja di pasir, terus udah dibiarin gitu. Oh iya, jadi maksud gue kayak disimpan doang kayak gitu ya? Iya, disimpan aja. Jadi mereka gali pasir kan. Nah, terus mereka nelor di situ, ditutup, ya udah netes alami aja mereka. Dan iguana yang iguana ini ketika sudah bertelur sebanyak 20 sampai 60 telur ini nggak ada masalah telurnya lu ambil untuk ditaruh di inkubasi gitu. Oh, enggak. Kan kalau ular kan nyerang kan? Bener. Kalau iguana enggak. Oke. Bener, kalau ular nyerang. Terus habis itu kalau misalnya ini udah netas, dibalikin ke si iguananya, apakah iguana akan tahu, oh ini anakku?
Jadi di Dan alamnya ya, Mas ya, aku ceritain di alamnya ya. Yang di alamnya tuh setelah dipendam, tiba saatnya mereka akan netes sendiri, keluar sendiri, dan dari situ mereka udah hidup sendiri, udah cari makan sendiri sampai. Jadi mereka nggak tahu orang tuanya kemana atau apa. dan Lain sama orang kucing kan. dan orang tuanya pun nggak setelah menelurkan dan sudah punya responsibility untuk menyimpan mereka di tempat aman, udah cabut aja gitu, kawin lagi gitu. Udah, iya, cabut aja mereka. Nah, Gokil ya. jadi hal yang sama kita perlakukan uh, di peternakan iguana ya. Jadi kalau misalkan udah netes, sudah berhasil netes, ya udah kita pisah langsung dari iguana-iguana indukannya. Gitu. Jadi mereka sama sekali nggak, karena justru membahayakan gitu. Bisa jadi Dimakan. diserang sama iguana yang lebih besar gitu. Oh, jadi biarin mereka kumpul satu angkatan gitu kan? Ya, satu angkatan. Per batch lah. Per batch. Soalnya lagi di trainee kan? Iya, Telur. Oh iya. gitu ya. Kalau ular itu berapa lama untuk bertelurnya setelah kawin? Aku belum terlalu paham sih kalau ular. Oke, berarti dan kebetulan yang iguana sama ular lu punya di Tanjung Enim ini jantan apa betina? Ular aku jantan. Oke. Terus temen seangkatanku, sama-sama MT lah ya. Ada yang punya hobi yang sama gitu. Dia juga keep ball python dan betina. Kayaknya sih mau kita coba sih, cuman sama-sama belum riset lebih. Oke. Dan karena memang belum waktunya, mungkin awal tahun depan lah baru ini. Jadi nggak ada nggak kejar tayang sih biasa. Kalau yang iguananya jantan? Iguana ini hewan yang nggak bisa jadi dari BB itu kita nggak bisa, kita cuma bisa prediksi seks. Termasuk ini ukuran yang tadi itu kita belum bisa ngomong itu jantan atau betina gitu. Kecuali kita melakukan probing. Probing tuh kayak kita masukin alat ke alat kelaminnya, nah seberapa dalam gitu. Nah dari Nah, situ kita bisa tahu jantan atau betina. Tapi resikonya justru ngerusak oh, kelaminnya gitu. Nah kalau sampai rusak kan malah kasihan kan. Jadi ya kita biarin sampai mungkin 80 sentian tuh udah kelihatan sih jantan betinanya oh berarti tanpa sekarang harus ini belum melakukan ya? probing. Belum. Oke, 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 oke. Oh. Kalau masih muda belum kelihatan, tapi kalau misalnya udah mulai menua 80 cm lah paling enggak. oh 80 cm Iguana baru itu muncul gitu ya. baru kelihatan benar. Oke, berarti selama ini lu baca-baca dari internet doang apa juga punya mentor khusus gitu? Kan lu nggak ikut komunitas. Lu punya mentor khusus nggak yang bird yang lu kenal gitu, yang emang peternak gitu? Ada sih di Surabaya dulu. Oh, dan sampai sekarang masih kontak dia berarti ya? Masih Dan selama lu menyentuh kaki di Tanjung Enim ini, lu belum pernah ikut kumpul komunitas reptil gitu? belum. Kayaknya nggak ada malah di sini. Karena gue Mungkin di ngerasa, Palembang ya, tapi di sini di enggak. Palembang ya? Enggak, Iya. karena gue ngerasa kalau misalnya ngelihat orang yang memelihara hewan, baik itu reptil atau misalnya kucing, anjing, dan sejenisnya kayak gitu, ngerasa gue kayak tamer Pokemon aja gitu. Jadi pas Oh, ketemu tuh kayak, serang dia iguana. itu trainer biasanya sih. Ya kan kalau di Pokemon kan trainer. Iya, maksud gue tuh Kalau kayak gym gitu. leader enggak kan? Gym leader kan Oh dia enggak, di ini. mewadahi dia. Mewadahi Iya. tempat tarung. Oke, berarti orang tua lu nggak ada masalah dan mendukung, cuman sekarang nanti jadi masalahnya adalah si calon istri lu ini. Berarti lu memang harus siap modal nggak cuma nikah ya, tapi tempat untuk beternak kalau emang hobi lu mau tetap disalurkan. Benar-benar. Oke, berarti next ini lu bakal ada rencana beli apa, Nul? Beli reptil lagi kah atau tapi Aku sebelumnya masih yang sini boleh balik ke masalah yang jual beli iguana dulu nggak? iya ya. Berarti selama ini lu bilang tadi ada 100 iguana yang sudah lu beli dan itu lu jual belikan. Itu jual belikannya itu dalam satu kota atau lintas kota atau gimana? Se-Indonesia sih.
Aku dari Malang tuh pernah kirim ke Padang, Bandung. Lebih bagus, lebih ininya sih lebih amannya itu kirim yang sejawa karena kita pakai kalok kan, kereta api logistik gitu. Nah, tapi kalau luar pulau tuh biasanya mahal di ongkir. Cuman ada beberapa bayar yang tetap nyanggupin gitu. Mahal di ongkir, lama waktunya, resikonya gitu kan. Karena makin lama berarti resiko matinya kan juga makin besar. Tapi selama ini memang garansi sih. Jadi ada istilahnya di perhewanan ini namanya DOA, Death on Arrival. Jadi kalau seller udah ngasih garansi DOA, garansi Death on Arrival, itu ketika hewan nyampe, misalkan Mas Faris beli nih ya, hewannya nyampe di Mas Faris dan kondisinya mati gitu, pas di unboxing, itu uang kembali 100%. Gitu. Dan jadi lu rugi 100%? Iya, ngembalin 100% kalau emang ini. Oke, berarti lu pernah mengalami kondisi seperti itu? Pernah. Sering maksudnya? Maksudnya dalam hitungan 2-5 kali gitu pernah? 10 kali ngirim, enggak sih. 20 kali ngirim, 1 lah mungkin. Yang kayak gitu kasusnya. Dan itu biasanya kalau tempat ngirimnya jauh gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Dan lu emang start untuk mulai berjualan si iguana itu emang karena niat lu, gue pengen beli terus habis itu beli, coba deh foto, kali aja ada yang mau beli. Ternyata ada yang mau beli. Emang mulainya kayak gitu? Iya. Tapi sampai sekarang lu nggak pernah menyediakan atau kayak menampung mereka untuk dijual belikan kan? Nggak pernah apa? Nggak pernah menampung mereka untuk dijual belikan. Ya, jadi akhirnya emang, itu yang aku lakuin. Awalnya iseng. Berarti sekarang lu berarti sekarang lu tuh punya beberapa iguana emang khusus untuk dijual? Iya. Oke. Nah, terakhir justru sebelum berangkat ke sini ya, itu jadi aku sekali beli tuh mungkin 20-30 ekor Mas ya, sebelum breeding. Sebelum breeding tuh 20-30 ekor kan. Nah, itu supaya lebih murah kita dapatnya kan. Memang secara kualitas akhirnya kualitas apa ya? Karena mereka nggak terlalu di keep satu-satu gitu kan. Jadi mungkin ada yang bermasalah di spike gitu. Karena yang mempengaruhi harga iguana nih selain warna ya. Warna tadi oke, aku jelasin dari warna ya. Green itu di Indonesia khususnya orang-orang penghobi reptil iguana ini di Indonesia memberikan label ke masing-masing iguana gitu. Masing-masing green iguana. Jadi green iguana yang famous di Indonesia ini untuk para penghobi ini dibagi menjadi 3 Mas. Elsa, Green Peru, sama Green Colombia. Nah, ini yang paling mahal, Green Colombia nih. Karena ya secara visual susah sih kalau nggak aku tunjukin gambarnya. Dan nggak mungkin kan karena ini podcast kan. Jadi ya udahlah, next time mungkin ya bisa kita jelasin dulu ini. Nah, 3 ini tuh Green Colombia ini yang paling mahal. Jadi Green Elsa ini mungkin kita bisa start dari yang paling murah 350.000, 300 sampai 350.000. Peru juga mungkin kurang lebih segitu ya. Nah, Green Colombia ini bisa start mulai 600-an, Mas. Tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa start dari harga 1,5, bahkan ada yang jual 2 juta. Padahal baru netes 2 bulan lah mungkin umurnya. Karena memang dari 60 telur nih ya, yang netes katakan 40 nih. 40 nih memang grading Mas. Jadi 40 nih ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C. Grade C ini karena biasa-biasa aja gitu iguana. Grade B ini karena warnanya bagus. Nah, grade A ini yang perfect biasanya kondisinya. Bahkan ada yang dari 40 nih ada istilahnya jackpot. Jackpot nih dari 40 ekor yang netes, satu nih udah paling cakep lah. Nah, itu udah terserah seller mau ngehargain berapa. Biasanya orang-orang yang hunting iguana yang jackpot itu memang orang-orang yang bukan buat breeding tapi untuk di keep sendiri gitu. Untuk mereka keep sendiri, untuk mereka nikmati lah. Karena iguana tuh kalau untuk breeding Mas, sayang sih karena mereka akan hancur gitu. Spike di belakangnya itu akan rusak. Nah, spike tuh yang di belakang ya Mas ya, yang di belakang badannya tuh, ya sisik itu duri-duri yang di atasnya tuh mempengaruhi harga. Jadi kalau udah patah atau apa itu harganya bisa jatuh.
Jadi susahnya keep iguana dengan kualitas yang premium lah ya. Kalau kita mau iguananya premium, kita harus keep sendiri, kasih makan sendiri, jangan dicampur gitu di satu kandang yang, nah emang lebih effortnya lebih lah kalau kalau mau kita keep yang satu yang premium. Berarti di Tanjung Enim ini, lu ini sekarang gak cuma punya satu iguana itu kan? Ada beberapa iguana yang juga untuk dijual? Di Tanjung 2 cuma. Di Malang yang beberapa. Dan yang ngurusin siapa sekarang di Malang? Emak aku sih, emak aku, adik aku. Jadi keluarga lu juga ngerawat itu untuk dijual juga gitu? Iya, bahkan kadang ya mas ya, beberapa iguana tuh ibu aku yang nggak ngebolehin jual karena udah sayang gitu. Nah ya udah, nggak jadi aku jual kayak gitu. Padahal kan dia nggak tahu yang sayang sama dia Emang, siapa. cuman ibu aku sih yang udah Related lah ya. apa ya, nggak mau ngelepas rasa sayang gitu kan. Jadi, Oke cuman lah. biasanya ya, pernah nih mas kasusnya nih di Malang tuh, dia saking kepengennya sama iguana aku, nego via WA, nggak aku jual kan. Dia minta alamat aku, disamperin ke rumah, bener-bener ngotot mau yang itu, padahal aku bilang nggak dijual gitu. Terus dia bilang, ya udah nanti malam aku kesini lagi gitu. Kalau bisa, karena waktu itu aku bilang, orang rumah nggak ada mas, kayaknya nggak boleh dijual sama orang rumah, aku bilang kan. Terus justru dia ngomong, oke, kalau gitu orang rumah nyampe kapan? Ya nanti malam mungkin. Ya udah nanti malam aku balik kesini lagi. Aku tawar, dia bilang. Nah, aku bilang kan, ya enggak lah, kayaknya mas gak dilepas juga, aku bilang kan. Nah, waktu itu harga iguana yang dia mau, average di pasaran tuh mungkin harganya sekitar 2,5-3 juta lah, yang dia pengen ini. Nah, tapi dia bisa nawarin 2 kali lipat, 2,5 kali lipat dari harga pasaran gitu. Saking kepengennya dia sama iguana yang ada di rumah itu. Dia ngomong, Bisa 10 berapa juta sih, ya. berapa? Dia bilang, apa aku transfer sekarang katanya. Udah, ditunjukin ke aku ini ya. Nilainya, Segini nilainya. kan. Nilai ya, mau segini katanya. Nggak lama saya bilang. Naikin lagi gitu. Nah itu aku justru ngeri sama orang-orang yang kayak gitu. Karena Kenapa? ya otomatis bikin kita ini kan, bikin kita yang awalnya nggak mau jual karena ngelihat nominalnya yang nggak masuk akal, jadinya apa iya ya, apa dijual gitu kan. Ya tapi kan maksud gue emang mereka niat beli kan? Emang niat beli. Cuman maksud aku tuh, kita udah mantep nih mas dari awal nggak mau dijual gitu kan, orang rumah nggak. Kadang kita, sering kali goyah terus akhirnya oke lah dijual aja kan. Dengan Akhirnya harga yang fantastis gitu. fantastis. Oke, Iya. akhirnya waktu pas malam dia balik lagi dijual itu. Enggak. Dan dia akhirnya ngambil iguana yang lain. Dan dia sebenarnya Nggak jadi maksud beli yang gue. itu, tapi ngambil iguana yang lain. Dan dia Dengan harga sebenarnya. yang biasa aja, maksudnya nggak yang fantastis gitu, biasa aja. Cuman pernah yang dia nggak mau pulang mas. Ada orang nggak mau pulang sama sekali, dia tuh nggak mau pulang kan. Nah pas nggak mau pulang nih, dia karena ada satu iguana yang dia nggak mau pulang kalau dia nggak boleh ngebawanya kan. Dan dia orang dari luar kota kan. Jadi aku bilang gimana ya, aku bilang. Nah aku turun, aku nanya ke ibu aku waktu itu. Bu ini ada yang mau beli kan, tapi sebenarnya nggak mau aku jual. Oh yang itu jangan. Nah jadi kita sama nih mas biasanya. Aku udah seneng, ibu aku juga seneng kan. Udah jangan dijual yang ini gitu. Nah tapi pas ditanyain, ya udah kasih aja harga yang nggak masuk akal gitu. Waktu itu pasaran mungkin 800-an ya harga iguananya tuh. Nah aku bilang, ah udahlah bilang aja 4 juta. 2,5. Aku bilang kan, iya nggak mungkin mau lah kalau 2,5. Naiklah aku mas ke atas, ngomong kan sama aku, mas sorry mas nggak dijual kecuali 2,5. Aku bilang, ditransfer mas 2,5. Di situ dua hal yang aku rasain, seneng karena dapat uang segitu kan, keduanya kayak Nyesel. bisa gak ya aku cari yang kayak gini lagi, susah gitu. Nyesel. Nah jadi campur gitu rasanya, campur aduk sih. Nyesel ya. Ada nyeselnya. Tapi Padahal seneng juga sih karena iya, aneh iya, iya. harga iguana kayak gitu Ya 2,5 mungkin gitu. sebenarnya begini, mungkin dalam waktu 2,5 juta ini bisa lu dapetin iguana yang lebih bagus. Cuman untuk iguana yang common kayak gitu dengan spesifikasi atau corak yang indah, itu yang susah kan? Betul.
Oke, berarti sebenarnya mereka yang beli ya, atau mereka yang bisnis ya, itu sebenarnya udah tahu resiko bahwa akan ada rasa penyesalan karena sudah merawat atau sudah terlalu sayang atau sudah terlalu menganggap mengidolakan dia, bahkan Ya, mengidolakan iguana yang biasa saja di atas yang rare gitu ya. ya, benar, benar. Gila ya. Banyak sih kasusnya orang Dan mereka yang benar-benar nggak beli dijual. juga sampai se-effort itu ya. Iya, Maksud betul. gue mereka yang Dan sudah menego dengan cara yang kayak gitu tuh udah tahu mereka sering mengalami penolakan karena terlalu sayang nih pemiliknya. benar. Tapi ini menjadi power of money sebenarnya kalau Anda fokus ke bisnis dan menggunakan cara seperti ini, untungnya emang luar biasa, Nul ya. Iya. Ya ini Cuman bukan, nggak bisa dibohongin sih Mas. Maksudnya ketika kita melakukan apa ya? Ya karena kita orang marketing lah ya. Makin kita gituin kan mungkin orang makin ngerti nggak sih maksudku? iya iya, Makin pikir ke-trigger kan apa sih buat gitu ya? ngeluarin uang gitu. Nah, benar. Tapi nggak bisa dibohongin juga karena buyer ini tahu gitu. Memang kualitasnya emang emang Iya iya, istimewa gitu. Jadi worth iya. lah mereka keluarin uang segitu. Iya, mereka yang menawar sampai gila-gilaan itu sebenarnya sebelumnya mereka mau beli udah tahu Bener. reptilnya kayak gimana. Jadi nggak Jadi ngasal gitu. yang dikeluarkan biayanya mungkin mereka juga tahu sebenarnya ini orang tuh nggak mau jual, sayang banget sama dia. Makanya jadi Uh, dia berani untuk ngelepas uang tinggi gitu. bener, Gila ya sampai kayak gitu. bener. Ini bukan bisnis untuk semua orang sih. Kayak gue juga mungkin nggak bakal, kalau nggak belajar lama ya nggak bisa. Cuman nasihat buat lu sih kalau emang lu mau bisnis harus misahin tuh reptil kesayangan lu. Iya, iya bener. Niche market, niche market. Oke, oke, oke. Oke, sekarang masuk ke penghujung pembicaraan kita. Next, apa yang mau dibeli sama Anul untuk reptil, baik itu iguana, ular, atau apakah ada jenis hewan lain yang akan dibeli? Pengen sih, namanya Rhino iguana. Rhinoceros iguana. Emang Badak. bener-bener kayak dinosaurus dia tuh. Appearance-nya. Kayak dinosaurus Oke. lah, gagal. Bisa di googling sih, Rhinoceros iguana. Jadi dia Harganya berapa, Nul? kenapa rhino? Karena ada culanya ya. Ada culanya, warnanya hitam abu-abu gitu. Cuman ada sih yang russet, ada yang blue. Cuman nggak sebiru common iguana. Cuman coraknya mungkin ada biru-biruannya dikit lah. Tapi pada dasarnya warna mereka tuh abu-abu. Abu-abu gitu. Harganya berapa, Nul? Dinosaurus lah pokoknya. Itu living dinosaur pokoknya. Di zaman sekarang. Harganya berapa? Lumayan. Kalau babynya sekitar 16-an. 16 jutaan. 16 juta. Iya. Vario menangis mendengar ini. Vario menangis. Dan karena kenapa dia segitu? Karena kalau common iguana sekali nelur bisa 60-an. Oh, dia cuma Setahuku dikit. rhino iguana ini sekitar 5 butir cuma per Dan, sekali nelor. oh, rare banget ya. Udah rare banget Benar. ya. Terus common iguana siap kawin, jantannya tuh sekitar 2-3 tahun, betinanya 3-4 tahun udah siap kawin. Kalau rhino ini 5-6 tahun baru siap kawin. Gitu. Jadi emang lebih lama lah, effortnya juga lebih gitu memang untuk keep rhino ini. Dan rhino iguana ini dia bukan herbivora ya, dia omni. Jadi dia makan Semua. ulat juga, makan serangga juga, tapi makan sayur dan buah juga. Nah, Oke. Rhinoceros iguana ini adalah jenis iguana yang tahu siapa ownernya. Oke, ini berarti Nah, rencananya itu yang bikin pertama aku kali lebih iguana yang akan lu beli yang kenal Asanul Kosashi. sama aku. Oke, oke. Dan itu asli Indonesia, Nul, si Oh, iguana ini. enggak. Dari mana dia? Rhino dari mana ya? Enggak ada sih iguana dari Indonesia tuh enggak. Oh, Harusnya dari kebanyakan. Amerika juga lah. Rhino. Berarti impor semua ya? Iya. Cuman udah lumayan banyak sih yang breed Rhino iguana di Indonesia. Salah Oke. satunya di Instagram tuh Indarto Budiono tuh salah satu orang yang nge-breed iguana Rhino.
Dan lu banyak belajar dari dia juga? Enggak, justru aku nggak kenal sih. Enggak, Cuman maksudnya postingan-postingannya tenar mungkin. lah itu. Apanya? Postingan-postingannya atau YouTube-nya lu liatin buat, oh gini toh, enggak? Postingannya terutama di Instagram. Sharing Mungkin ya? inilah ya, setema kita, cara kita posting dan lain-lain. Oke. Teman-teman lu yang di Tanjung Enim ini nggak ada masalah? Lu melihara iguana sama... Enggak. Oh, ini tapi Malahan lu temen ngekos aku ya? ngebeli. Iya. Malahan temen aku kayak ketularan, terus akhirnya ngebikin kandang, ngebeli, Oh, jadi kalian ngekeep combo. juga. Jadi Iya. joinan ya? Iya. Oke. Enggak, soalnya gue tuh entah kenapa suka hidup di lingkungan orang yang memelihara hewan dari kucing, anjing, sampai reptil kayak gini. Dan yang paling lucu dulu adalah waktu gue ngekos, ada orang yang melihara burung hantu, kayak Harry Potter, boy. Ditaruh di tangga. Jadi setiap gue naik ke tangga mau masuk ke kamar kosan, gue harus diserang dulu sama itu, Kak. Burung hantu. Itu satu. Di mana? Waktu di mana? Ngekos di Malang, di Segura-gura. Oh. Terus habis itu ada yang tiba-tiba ularnya hilang, terus ngetok tiap kamar bilang, Mas, ngeliat ular saya nggak? Assalamualaikum, Pak. Udah paling males itu. Assalamualaikum, Pak. Bapak yang biasa megang ular. Dengan santai ngomong, melihat ular saya nggak, gue langsung kabur. Ya, itulah pokoknya gitu ya. Oke, Nul. Thank you banget hari ini sudah sharing soal reptil, soal ular dan iguana. Thank you banget kesempatannya hari ini. Semoga bisa ketemu lagi kita di Malang, cepat-cepat mudik ya. Oke, bro. Mudah-mudahan inilah ya. Akhir tahun benar-benar bisa pulang lah. Amin. Dan thank you banget buat teman-teman Seperempat Abad yang udah nonton video ini bersama Ahsanul Kososi membahas soal reptil, iguana, dan juga ular. See you di next video dengan beberapa bintang tamu lainnya. Thank you. Bye-bye. Oke, bro. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.